Salam, ketemu lagi dengan Sir Alpen Simanjuntak. Kali ini saya akan coba menjelaskan lanjutan materi kita di Sejarah Wajib Sejarah Indonesia kelas 10. Nah, kali ini kita akan membahas corak kehidupan masyarakat praaksara. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelumnya saya terangkan dulu konsep materi kita kali ini, yang mana judul besarnya adalah corak kehidupan masyarakat praaksara. Nah, itu kita bagi menjadi 3, yaitu corak kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan, dan juga masa bercocok tanam dan beternak, serta masa perundagian. Jadi corak kehidupan masyarakat praaksara itu nanti dibagi menjadi 3. Namun anak-anakku sekalian, di sini Sir Alpen sudah jelaskan corak kehidupan masyarakat masa berburu di video saya sebelumnya ya. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang masa bercocok tanam dan beternak ya. Nah, jadi video kali ini khusus membahas masa bercocok tanam dan beternak. Nah, jadi yang 2 ini kita hapus dulu ya. Nah, jadi kita fokus di sini. Nah, baik anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Nah, baik, kita ikuti satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai lingkungan alam daripada masyarakat masa beternak dan bercocok tanam. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini ilustrasi ini menggambarkan bahwa masyarakat masa beternak dan bercocok tanam itu sudah hidup menetap dengan istilah sedenter ya. Nah, kemudian mereka juga nanti sudah mengenal yang namanya istilah bercocok tanam dan juga beternak ya. Nah, maka ini nanti sering disebut dengan istilah food producing ya. Nah, jadi kalau masa berburu itu food gathering, masih mengumpulkan. Kalau di sini sudah food producing, artinya masyarakat praaksara ini sudah mampu mengolah makanan mereka atau kebutuhan mereka ya. Nah, begitu. Kemudian di sini yang dimaksud dengan istilah berhuma ya. Nah, jadi berhuma itu mereka mulai berkembang pemikirannya bagaimana caranya menanam misalnya umbi-umbian ya. Nah, mulailah mereka membersihkan hutan untuk menanami umbi-umbian. Disebutlah itu dengan istilah berhuma. Nah, jadi inilah corak kehidupan di bidang lingkungan alam daripada masyarakat praaksara itu ya. Nah, jadi beternak juga di sini mereka sudah kenal, dimana nanti ternak ini awalnya mereka itu berpikiran mulai menjinakkan hewan-hewan liar itu ya, mulai dijinakkan, kemudian dibuat kandangnya. Nah, inilah yang awal terbentuknya nanti istilah daripada ternak ya. Nah, jadi dapat dipahami atau dapat kita simpulkan bahwa pola kehidupan bercocok tanam ini itu telah menunjukkan bahwa manusia pada masa saat ini, pada masa ini sudah dapat menguasai lingkungan alam begitu ya. Oke, itu intinya. Nah, kemudian kita masuk yang bagian B, yaitu kehidupan sosial. Nah, kita perhatikan, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini mungkin dapat kita simpulkan bahwa mereka itu hidup sangat harmonis ya. Nah, ditunjukkan dengan masyarakat adanya pembagian tugas di antara mereka ya. Ya, kemudian mereka juga nanti mengenal istilah kepala suku ya. Nah, yang mana di sini masa beternak dan bercocok tanam ini anak-anakku sekalian, masyarakatnya itu sudah berkembang ya, sudah semakin banyak. Nah, kelompok mereka juga semakin besar begitu ya. Nah, tentu mereka membutuhkan seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang dimaksud di situ itulah kepala suku, yang mana nanti pemilihan kepala suku ini itu berdasarkan kemampuan ya atau keahlian seseorang lah, yang disebutlah itu dengan sistem primus inter pares ya, orang yang utama atau paling berpengaruh di kelompok mereka begitu ya. Oke. Nah, kemudian kehidupan sosial yang lain juga yang paling penting dapat kita petik dari sini, yaitu sistem gotong royong ya anak-anakku sekalian ya. Nah, dari gambar ini dapat kalian perhatikan bahwa sistem gotong royong itu sangat penting bagi mereka ya, untuk apa?
untuk mereka memenuhi kebutuhannya, misalnya membangun rumah panggung mereka ya. Nah, mereka butuh gotong royong ya. Untuk membuka lahan atau menanam umbi-umbian juga butuh yang namanya gotong royong. Nah, dapat kita simpulkan anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan sosial ini bahwa manusia praksara itu sudah mulai sadar akan pentingnya bantuan antar sesama manusia. Nah, inilah yang disebut dengan makhluk sosial ya. Manusia yang membutuhkan bantuan orang lain ya. Artinya manusia itu tidak dapat hidup dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain begitu. Nah, jadi sosialnya sangat tinggi ya anakku sekalian. Kemudian kita lanjut, kita perhatikan hasil kebudayaan ya. Nah, coba perhatikan ini hasil kebudayaannya. Ada kapak persegi, kemudian ada kapak lonjong, kemudian ada juga kapak bahu ya. Nah, jadi yang paling dominan dari masa beternak dan bercocok tanam ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong ini ya. Kenapa? Karena diperkirakan kapak inilah yang digunakan sebagai alat untuk bercocok tanam, yaitu dijadikan sebagai cangkul ya. Oke, begitu. Kemudian kita lihat dulu kehidupan ekonomi ya. Nah, kehidupan ekonominya seperti apa coba. Nah, dan ini nanti yang membedakan dengan masa praksara zaman berburu ya. Nah, jadi di sini anakku sekalian, mereka manusia praksara ini sudah mengenal yang namanya sistem barter ya. Yang mana barter ini artinya adalah pertukaran barang dengan barang begitu ya nak ya. Nah, artinya misalnya ya, manusia atau kelompok masyarakat yang tinggal di pegunungan ya. Nah, tentu mereka itu membawa buah-buahan. Nah, kemudian ada juga yang tinggal di daerah lain, mungkin mereka membawa hasil ternaknya misalnya ayam ya. Nah, kemudian ada juga nanti yang di sekitaran pantai atau sungai ya, tentu mereka membawa ikan ya atau hasil buruan. Nah, mereka melakukan barter begitu ya, terjadi kesepakatan ya. Nah, begitu anak-anakku sekalian. Kemudian hasil kebudayaan, kembali lagi ya, hasil kebudayaan yang lain kita lihat. Yang pertama ada menhir ya. Nah, coba seperti apa menhir itu. Nah, ini dia anakku sekalian, menhir itu adalah tugu batu ya. Nah, tugu yang berbentuk batu ya, yang terbuat dari batu. Nah, ini diperkirakan atau fungsi daripada menhir ini itu adalah sebagai sarana ya, sebagai sarana pemujaan terhadap roh nenek moyang mereka begitu. Nah, kemudian yang kedua ada dolmen ya atau Stonehenge. Nah, ini tempat meletakkan sesaji ya kepada roh nenek moyang mereka. Jadi di atas batu ini diletakkan persembahan atau sesaji mereka ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dolmen ya. Nah, ini hasil-hasil peninggalan zaman praksara pada zaman megalitikum lah ini ya, megalit ya, mampu membuat bangunan-bangunan besar gitu ya. Nah, kemudian ada sarkofagus. Sarkofagus ini tempat menyimpan mayat yang disertai itu bekal kuburnya berbentuk batu tunggal ya. Nah, jadi ini terbuat dari batu tunggal, kemudian mereka olah ya menjadi kuburan. Iya, begitu. Kemudian ada waruga, juga sama seperti sarkofagus tadi, hanya bedanya bentuknya saja ya. Nah, ini juga peti kubur berbentuk kubus ya nak ya. Nah, oke. Kemudian punden berunda. Nah, punden berunda ini bisa kita katakan bangunan bertingkat-tingkat ya. Nah, jadi bangunan bertingkat-tingkat ini disusun dari batu. Nah, ini diperkirakan sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal begitu ya. Nah, jadi menurut perkiraan bahwa punden berunda inilah nantinya yang menjadi dasar daripada pembuatan candi. Itu sebabnya di Nusantara kita itu kan dikenal dengan adanya akulturasi ya. Akulturasi itu berarti perpaduan antara dua budaya. Nah, yang mana di saat kedatangan nanti kebudayaan Hindu dan Buddha, kemudian mereka membangun dindingnya di atas punden berunda ini, maka terciptalah yang disebut dengan istilah candi ya. Nah, ini yang diperkirakan sebagai akulturasi, yang mana punden berunda itu murni sebagai hasil kebudayaan daripada nenek moyang kita. Dindingnya itu nanti hasil kebudayaan Hindu Buddha begitu anak-anakku sekalian ya. Nah, oke, kita masuk sistem kepercayaan ya. Nah, jadi hasil kebudayaan atau bangunan-bangunan tadi itu sangat berhubungan erat dengan sistem kepercayaan
pada zaman ini ya. Nah, coba kita lihat sistem kepercayaan yang ada pada zaman masa beternak dan bercocok tanam. Nah, ada 3 sistem kepercayaan yang mereka anut. Yang pertama ada animisme, dinamisme, dan yang ketiga totemisme ya. Nah, apa artinya? Coba perhatikan di sini. Kalau dikatakan di animisme, yaitu kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Nah, sementara dinamisme itu kepercayaan bahwa setiap benda itu, contohnya pohon ya, pohon-pohon besar, danau ya. Nah, itu mereka percaya mempunyai kekuatan gaib begitu ya. Nah, kemudian totemisme itu kepercayaan mereka terhadap binatang-binatang tertentu ya. Misalnya itu nanti ada gajah, ada harimau ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya pada masa megalitikum ini sistem kepercayaan itu sangat berkembang dengan bukti bahwa mereka selalu membangun bangunan megalit, bangunan besar ya, yang hubungannya sangat erat dengan sistem kepercayaan. Begitu anak-anakku sekalian ya. Oke, demikian materi kita tentang corak kehidupan manusia praaksara masa beternak dan bercocok tanam. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini anak-anak kami bisa memahami, membedakan antara bagaimana kehidupan pada masa berburu dengan bercocok tanam. Nah, untuk perundagian masa logam nanti tunggu materi saya berikutnya ya. Nah, mudah-mudahan dari sini dapat kalian juga petik nilai-nilai bahwa manusia praaksara kita ini tidak kenal yang namanya menyerah. Mereka tetap belajar dan selalu belajar untuk memenuhi segala kebutuhan mereka ya, dan juga mereka menciptakan sistem gotong royong ya. Oke, itu nilai-nilai yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Salam dari Sir Alpen.